Hari ini Ariska kembali hadir di hadapan Anda di Live Tribun Travel Update edisi Kamis 9 Juni 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di Morotai terdapat Museum Perang Dunia II yang menyimpan berbagai cerita dan peninggalan sejarah. Saat mengunjungi museum tersebut, Anda akan melihat dua bangunan besar dan beberapa bangunan yang berisi sejarah peninggalan Perang Dunia. Selain itu, di Museum Perang Dunia II, Anda juga akan melihat sejumlah tank terparkir di depannya. Sementara dalam museum, berbagai peluru, peralatan makan hingga senjata juga terpasang rapi. Untuk melihat Museum Perang Dunia II lebih detail, kita sudah terhubung dengan rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan Fisri. Oke, rekan Ariska, saya melaporkan di Maluku Utara. Tadi mungkin sebagian besar orang yang ada di Maluku Utara dan khususnya di Morotai sendiri belum mengetahui pasti peninggalan dan sejarah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Dahulu kalanya Morotai sendiri dijadikan sebagai salah satu tempat antara peperangan antara tentara Sekutu dan juga tentara Jepang. Nah, akibat dari peperangan itu ada peninggalan sisa-sisa perang dunia di waktu itu yang saat ini dahulu kalanya dikumpulkan oleh banyak masyarakat dan banyak juga dijual puing-puing itu. Nah, ternyata puing-puing itu sangat bersejarah untuknya diketahui banyak orang. Nah, saat ini juga puing-puing itu dikumpulkan di museum yang 12 pada tahun 2012 dibangun ini. Museum ini dibangun karena pada saat itu Kabupaten Pulau Morotai dijadikan sebagai daerah salah satu masuk dalam SAIL Pulau Morotai yang saat itu diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TNI juga pernah berkunjung ke sini dan juga Kapolri juga pernah berkunjung ke museum ini. Di dalam museum ini terdapat beragam peninggalan sejarah yang dipajang untuk diketahui banyak orang. Selain itu, di dalamnya ada seragam baik tentara Sekutu maupun tentara Jepang dan juga foto-foto yang dipajang pada saat peperangan dunia kedua waktu itu, baik itu tank yang sudah rusak, pesawat dan juga puing-puing yang lain. Sementara juga ada sejumlah tank yang pada saat itu ditinggalkan juga diparkir di depan museum itu. Jadi museum ini juga tidak jauh dari pusat kota, kurang lebih 10 menit kita sudah sampai di museum ini. Terdiri dari kurang lebih 2 bangunan besar dan juga ada beberapa bangunan kecil. Mungkin itu Ariska saya melaporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, tadi rekan Fisri juga sempat berbincang dengan Ishak selaku penjaga museum. Berikut liputan lengkapnya. Selain itu, perang dunia kedua selesai, kayak misalkan senjata, ini dibangun tahun berapa? Tahun 2012 sih. 11 waktu saya Morotai itu ya. Berarti masih zaman mantan bupati Rusya Sibuai Pak ya. Pada saat itu ini juga waktu itu dikunjungi oleh Presiden SBY juga Pak ya. Dan itu ada pejabat-pejabat lain juga Pak ya. Pak, nama siapa? Pak Ishak, penjaga Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora. Pak, saya bisa lihat? Oke, terima kasih. Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di sana ada kedai siklus yang menawarkan kuliner nasi daging sapi lada hitam, Tribuners. Meski kedai baru berjalan 1 tahun, namun nasi daging sapi lada hitam ini sudah banyak dikenal dan menjadi kuliner primadona. Saat dihidangkan, kuliner yang satu ini sekilas sangat mirip dengan salah satu makanan khas Jepang dan juga Korea Selatan.
Bagaimana cita rasa akan disampaikan oleh Georgie Santana Silalahi dari Tribun Kaltara. Silakan Georgie. Baik, selamat sore Tribun Travel, selamat sore Ariska. Benar bahwasannya sudah berjalan 2 tahun. Nasi daging sapi lada hitam kedai Siklus menjadi primadona kuliner hits di Tanjung Selor. Bahwasannya Indra, pemilik kedai Siklus, mengusung industri kuliner dan kopi di halaman depan rumah yang diketahui sudah berdiri sejak 23 Oktober 2020 lalu di bilangan Jalan Gelatik, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Menurut pantauan Tribun Kaltara, salah satu menu favorit masyarakat di Tanjung Selor ini adalah nasi sapi lada hitam. Karena baik itu rasa kadar asin gurih pedas maupun bertabur bawang pre maupun tomat timun, itu menjadi salah satu ciri khas dari tempat minuman yang ada ataupun makanan di Siklus. Harapannya para masyarakat juga makanan-makanan yang dijual di sini adalah makanan-makanan yang punya cita rasa yang berbeda daripada tempat yang lain. Sekilas hidangan nasi lada hitam ini menurut Indra bahwasannya adalah makanan kesukaan di salah satu para pegawai di Siklus, yaitu makanan-makanan ini mungkin identik dengan makanan Jepang atau Korea Selatan, dan di mana daging sapi lada hitam ini adalah makanan yang paling banyak ditemukan di restoran. Tapi ini adalah salah satu makanan yang cukup menarik dan berbeda daripada kedai lain yang ada di Tanjung Selor, yaitu ada di kedai Siklus. Dan menariknya, kalaupun ada masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat kedai Siklus, harga yang dijual pun cukup terjangkau, yaitu di angka 38.000, dan banyak variasi minuman yang tersedia juga di kedai Siklus ini. Dan untuk menjaga protokol kesehatan, Siklus juga sudah menempatkan ruangan outdoor maupun dalam ruangan. Harapannya masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan, karena di kedai Siklus juga sudah ada beberapa tempat untuk cuci tangan, kemudian ada beberapa tempat untuk mengecek ketahanan, maksud saya suhu badan, yang dimana masyarakat juga boleh menikmatinya dengan seksama. Di sela-sela hari-hari kesibukan juga kedai Siklus buka dari pukul 10 hingga pukul 23, yaitu di hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat sampai Minggu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Adapun Indra mengatakan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kedai Siklus bisa cek di Instagram mereka, yaitu siklus.ku, di mana di anggota kedai Siklus itu terdiri dari Randy Farizal, Ananda Rikidani, kemudian ada Muhammad Akbar. Dan perlu diketahui, makanan-makanan yang disediakan oleh kedai Siklus ini juga bisa dikatakan Indra adalah makanan-makanan rumahan dan makanan masa kini, yang diharapkan masyarakat juga tetap percaya masakan mereka ini paling berbeda daripada yang lain, di mana tempat duduk yang tersedia juga menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, yaitu minimalis, dan juga ada beberapa maksud saya tempat duduk ukiran kayu-kayu Dayak, dan juga menciptakan suasana yang enak dipandang oleh masyarakat di luar. Demikian Ariska, beberapa informasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie Santana Silalahi dari Tribun Kaltara. Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda untuk melihat aktivitas warga Sungai Rengit, Kabupaten Banyuasin. Warga di sana banyak yang membuat atap rumah dari daun nipah, Tribuners. Awalnya aktivitas ini hanya dilakukan oleh lansia yang tidak memiliki pekerjaan. Gunanya untuk memberikan pengajaran pada lansia terkait kreativitas kerajinan tangan, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Azananda dari Tribun Sumsel. Silakan informasi Anda, Azananda.
Baik, terima kasih rekan Ariska. Kembali bisa saya sampaikan, memang di area Sungai Rengi, tepatnya di Kabupaten Banyuasin itu, di setiap penjuru rumah atau di setiap rumahnya itu masing-masing memang memperlakukan kegiatan ataupun aktivitas mengayak dan membuat kerajinan tangan dari daun nipah. Salah satunya kerajinan tangan dari daun nipah itu terbuat atap rumah. Nah, jadi memang bisa saya sampaikan lagi, kegiatan ini dilakukan itu pada awalnya untuk membuat para ibu-ibu khususnya yang lansia itu mempunyai kegiatan di hari tua mereka. Jadi maka dari itu pihak dari kelurahan atau dari kepala desa dari Sungai Rengi sendiri itu membuat program dari kegiatan bina kreatif atau masyarakat kreatif dari desa Sungai Rengi itu agar bisa menciptakan kegiatan khususnya dalam membuat keterampilan bagi masyarakatnya sekitar. Dan itu gunanya agar masyarakat apabila mereka tidak mempunyai kegiatan ataupun kerjaan, jadi mereka masih mempunyai keterampilan dalam membuat hal-hal unik di bagian ataupun di area Sungai Rengi ini. Dan juga keterampilan ini atau kerajinan tangan ini melainkan sudah menyebar luas dan juga sudah banyak peminatnya ya. Memang dikatakan juga dari kerajinan daun nipah ini sendiri merupakan kerajinan lama ataupun sesuatu kerajinan tangan yang bersejarah ya, yang tempatnya itu sudah populer di area perdesaan. Akan tetapi dalam kegiatan ini memang membuat agar setiap warga dari desa Sungai Rengi sendiri mempunyai kegiatan atau aktivitas mereka, dan juga ini bisa diperjualbelikan. Dan bisa saya sampaikan juga dari kerajinan daun nipah ini terdapat bahan-bahan khusus ya, bahan-bahan utama dari pembuatannya itu khususnya dari daun nipah sendiri, dan juga tali dan juga penyangga dari bambu. Dan itu juga diperkirakan untuk harga dari satu atap daun nipah itu sendiri sekitar 2.500. Nah, maka dari itu dari pihak ataupun warga ataupun masyarakat di area pedesaan Sungai Rengi mempunyai kegiatan tersebut agar tidak adanya lagi lansia yang biasanya itu memang terlihat bisa kita katakan itu pengangguran. Jadi di hari masa tua mereka di area sana itu memang tidak ada kegiatan sama sekali. Meskipun terlihat banyaknya perkebunan karet di area sana, akan tetapi kegiatan inilah yang membuat kekompakan bagi masyarakat sekitar ataupun dari masyarakat desa Sungai Rengi sendiri itu menjadi kompak. Jadi dari setiap rumah dan juga banyak dari warga-warga juga yang dulunya itu jarang berkumpul, akan tetapi setelah diadakannya kegiatan tersebut, maka warga-warga di sekitaran desa Sungai Rengi yang dulunya itu jarang berkumpul ataupun jarang berkomunikasi satu sama lain, dengan diadakannya kegiatan tersebut, maka dari itu warga semakin kompak dan semakin terampil dalam melakukan kreativitas yang mereka mau atau inginkan. Nah, mungkin hanya seperti itu, rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Azananda dari Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di Kota Balikpapan. Di sana ada restoran BSP Seafood 45 yang bernama Coral Princess berbentuk kapal kruis Tribuners. Saat menyantap seafood di tempat ini, Anda akan disuguhkan dengan nuansa layaknya makan di kapal pesiar. Bahkan karyawan resto tersebut juga berpakaian seperti pelaut. Untuk mengetahui keseruan bersantap di sana, kita sudah terhubung dengan Ardina dari Tribun Kaltim. Silakan Ardina. Baik, terima kasih rekan Ariska.
Benar sekali, restoran BSB Seafood 45 berbentuk kapal cruise bernama Coral Princess ini menghadirkan nuansa layaknya makan di kapal pesiar. Di samping restor terdapat air mancur yang menambah sensasi seperti sedang berada di kapal pesiar yang sedang berlabuh. Ketika masuk ke resto tersebut, para pengunjung akan disambut oleh karyawan resto dengan memakai pakaian pelaut motif garis-garis dan warna putih. Lengkap juga dengan topi pelautnya. Di dinding restoran terpajang beberapa atribut kapal seperti setir kapal, dayung, jendela berbentuk bulat, dan juga atribut kapal lainnya. Konsep kapal pesiar ini memang dibuat berbeda dari restoran seafood yang lain, ya, terutama di Balikpapan karena letaknya juga yang dekat dengan pantai. Tempat yang paling favorit didatangi pengunjung yaitu berada di rooftop dan outdoor resto demi menikmati sunset sembari menyantap hidangan yang dihidangkan. Selain itu, pengunjung dapat menikmati menu andalan dari Coral Princess ini, yaitu lobster yang dibakar dengan madu dengan taburan saus 45 khas BSB Seafood 45. Dan juga informasi yang Tribun Kaltim dapatkan, BSB Seafood 45 ini selalu menghadirkan menu-menu baru yang bervariasi dalam beberapa bulan sekali, serta menghadirkan Seafood of the Month dengan diskon 10% di tiap harinya pada bulan tersebut. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ardina dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Tribunal, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Ambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang.
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski? Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, saat berada di Mesuji, Lampung, Anda harus mampir ke tenda pecel lele Sarjana. Di sana ada aneka menu lezat yang bisa memanjakan lidah Anda, Tribuners. Mulai dari aneka ikan, ayam, hingga bebek goreng. Aneka menu ini akan Anda semakin nikmati saat Anda santap dengan sambal super pedas yang bisa dipesan sesuai selera. Dan bagaimana kenikmatan menyantap menu-menu di sana, kita sudah terhubung dengan Rangga Yusuf dari Lampung. Silahkan, Rangga. Baik, rekan Ariska dan Tribuners, bisa saya sampaikan, jadi memang di tenda Pecel Lele Sarjana ini berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dan pemiliknya ini adalah seorang guru atau ASN yang mengambil sambilan kerja itu menjual pecel lele di Desa Brabasan. Begitu Ariska dan Tribuners. Nah, di menu pecel lele ini yang menjadi spesial adalah kudapan sambal yang bisa dipesan sesuai selera. Dan yang paling favorit adalah menggunakan cobeknya, begitu rekan Ariska dan Tribuners. Menggunakan cobek jadi terasa sangat segar ya, karena ketika kita menikmati menu pecel lele, ayam goreng ataupun bebek goreng ini langsung cabenya itu diolah langsung, jadi tidak cabai jadi,
Jadi sambelnya ini diolah terlebih dahulu dengan campuran terasi, tomat ataupun rempai, orang sini bilangnya begitu rekan Ariska dan Tribuners. Dan satu lagi yang sangat spesial adalah makan di sini dipastikan puas banget atau dipastikan kenyang karena nasinya ini tak terbatas atau kita bisa tambah sesuai dengan keinginan begitu rekan Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin, PT Transportasi Jakarta melakukan uji coba bus listrik di Depo Kampung Rambutan. Bus listrik yang diuji coba ini berasal dari 3 merek terbaru Tribuners, yakni Zongtong, Skywell, dan juga Golden Dragon. Pasalnya ketiga bus tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Dan setelah gelaran Formula E, Gubernur DKI Jakarta juga berencana untuk memasang sebanyak 200 bus listrik di Jakarta, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, ada rekan Nur Indah Farah Audina dari Tribun Jakarta yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Indah. Baik, bisa saya sampaikan bahwa kemarin PT Transjakarta atau Transportasi Jakarta telah meluncurkan uji coba 3 bus listrik, di mana 3 bus listrik ini berasal dari 3 merek yang berbeda, di mana bisa saya sampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan bahwa di tahun ini ada 200 bus listrik yang bakal menjajal aspal Jakarta, di mana sebelumnya operasi sebelumnya dengan melayani diajak percoba sehingga para awak media dan para tamu yang hadir di bus baru merek ini, di mana nantinya bila lolos uji coba maka bus listrik ini bakal langsung masuk di dalam e-katalog untuk dilelangkan sehingga pendanaannya nanti bakal di-cover oleh operator. Selama masa uji coba para penumpang juga bisa menaiki bus ini lantaran ada beberapa tahap dalam uji coba seperti untuk memastikan beban, kemudian kualitas baterai hingga kesesuaiannya apakah sesuai dengan standar dari PT Transjakarta. Nantinya setelah melewati masa uji coba sekitar 3 bulan, para masyarakat baru bisa menikmati bus listrik ini yang nantinya bakal melayani rute terbaru yakni dari Kampung Melayu ke Tanah Abang. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa bus listrik ini berbeda dari 30 bus listrik yang sebelumnya sudah beroperasi atau menjajal jalanan di ibu kota, di mana di dalam bus listrik ini nantinya bila lulus dalam uji coba, para penumpang bisa melakukan charger handphone mereka lantaran adanya port USB 2. Jadi para Tribuners yang nantinya menjajal rute ini bila nantinya lulus uji coba bisa melakukan charging handphone mereka sebanyak 2 handphone per tiangnya. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Indah dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Berikut liputan lengkapnya. Di Jakarta dan juga kinerja lingkungan secara keseluruhan di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemacetan lalu lintas, polusi udara itu menjadi diskusi yang tidak pernah habisnya di level Jakarta sebagai ibu kota regional Jabodetabek maupun secara skala nasional Indonesia. Oleh sebab itu, sejak 2018, Bapak Gubernur telah melakukan perubahan paradigma penanganan permasalahan transportasi Jakarta dengan mengedepankan penanganan pada mobilitas orang, tidak lagi penanganan kepada mobilitas kendaraan. Oleh sebab itu, kehadiran PT Transjakarta itu terus didorong untuk melakukan inovasi-inovasi agar target pencapaian penanganan kemacetan lalu lintas dan juga perbaikan kualitas udara Jakarta
bisa dicapai dalam waktu sesuai dengan perencanaannya. Terakhir di 2021 kita ketahui bahwa Jakarta dari sisi penanganan kemacetan telah berhasil keluar dari 10 besar dunia, kota-kota besar di dunia, itu menjadi peringkat 46. Kita bandingkan 2017 Jakarta menduduki peringkat keempat kota termacet dari 400-an kota yang dinilai oleh TomTom Traffic Index, dan kemudian 2021 keluar menjadi peringkat 46 dunia dari 400-an kota yang diukur. Demikian pula halnya dengan polusi udara. Jakarta tidak pernah keluar dari 10 besar kota terpolusi di Indonesia. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Lampung. Di sana ada Lampung Waterpark, Tribuners. Di Lampung Waterpark ini, Anda bisa mencoba wisata air di wahana kolam arus. Wahana ini dibuat selayaknya sungai sungguhan, Tribuners. Di sisi samping kanan dan kirinya juga diberi tanaman hijau serta tembok yang menyerupai bebatuan. Dan bagaimana keseruan berwisata di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina dari Tribun Lampung. Silakan, Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan tadi, sebelumnya kami telah menelusur ke dalam kolam renang Lampung Walk atau Lampung Walk Water Park. Di dalam kolam renang tersebut itu terdapat wahana kolam arus ya, di mana kolam arus tersebut merupakan satu kolam yang dibuat persis menyerupai sungai. Jadi seperti yang bisa kita lihat pada layar, di situ ada kolam sepanjang 10 meter kurang lebih, dan di samping kanan kirinya itu terdapat tembok atau pembatas yang dibentuk menyerupai bebatuan dan juga ditanami dengan tanaman hijau, dan sehingga kolam tersebut bisa persis menyerupai sungai, dan ditambah lagi aliran-aliran air yang di dalam kolam tersebut itu dibuat efek arus yang bisa dinikmati oleh para pengunjung, yang diantaranya anak-anak dan orang dewasa. Dan saat dikunjungi di sana, pengunjung terlihat begitu menikmati aliran kolam arus tersebut. Mereka beberapa kali mengitari kolam lebih dari 3 kali. Pengunjung tersebut ada yang menikmati kolam arus dengan menggunakan pelampung, dan ada juga yang tanpa menggunakan pelampung, yang hanya menenggelamkan tubuh saja ke dalam kolam lalu mengikuti arus yang seolah mengalir dari hulu ke hilir. Dan di saat itu pengunjung terlihat sangat gembira, dan mereka banyak yang menyiram-nyiramkan air juga kepada pengunjung lainnya. Dan ketika para pengunjung mengikuti aliran sungai tersebut, mereka juga bisa dihujani dengan air pancur yang berada tepat di ujung kolam arus tersebut. Jadi kolam arus tersebut bisa dinikmati sepuasnya di dalam Lampung Walk Water Park tersebut dengan membayar tiket masuk sebesar Rp35.000 untuk Senin sampai dengan hari Jumat. Lalu untuk Sabtu dan juga Minggu itu tarifnya sekira Rp45.000, namun untuk di hari khusus seperti tanggal merah tarifnya menjadi Rp50.000. Jadi
pada saat itu memang banyak sekali pengunjung yang diantaranya adalah para pelajar. Jadi rombongan para pelajar tersebut berbondong-bondong pergi ke Lampung Walk Water Park tersebut karena sedang masa libur sekolah. Jadi mereka semua datang bersama rombongan dengan menggunakan kendaraan bis masuk ke dalam Lampung Walk Water Park mulai dari pagi, itu pukul 9 sudah mulai ramai. Jadi mereka juga selain bisa menikmati kolam arus di dalam Lampung Walk Water Park tersebut, juga masih bisa menikmati wahana lainnya lagi yang masih beragam di sana, yang diantaranya ada kolam utama dan kolam untuk dewasa, kolam anak-anak dan juga kolam untuk dewasa. Dan juga di sana ada 3 waterboom, dan juga di sana ada fasilitas lain seperti ruang bilas, lalu ada wifi, dan juga ada kantin, lalu ada gazebo dan ruang tunggu. Jadi untuk jam operasionalnya sendiri, apabila ingin berkunjung ke sana bisa datang antara jam 8 pagi sampai jam 6 sore, dan lokasinya berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di depan Rumah Sakit Urip di Kota Bandar Lampung. Sekian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Agustina dari Tribun Lampung. Tribuner, saat mencari tempat santai bersama pacar ataupun keluarga, Anda bisa datang di Jangkar Sandar, kawasan Megamas Manado. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga Tribuners, terlebih saat malam hari. Di sana Anda bisa menikmati keindahan laut dengan suara musik yang indah. Dan untuk melihat lebih detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan Randy Umar dari Tribun Manado. Silahkan Randy. Oke, baik, selamat sore semuanya Tribuners dimanapun Anda berada. Dan saya dari Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan salah satu tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh banyak orang. Dan terlebih di malam hari ya, banyak orang suka datang berkunjung di tempat ini. Itu lokasinya berada di Jangkar Sandar, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, Jangkar Sandar ini berada di kawasan Megamas. Dan seperti yang Tribuners bisa melihat langsung dari pantauan, bagaimana orang-orang itu berkumpul pada malam hari. Menariknya tempat ini terbuka luas ya, di outdoor. Dan di tempat ini juga ada menghadap langsung ke arah di area pantai yang indah di kawasan Megamas. Dan ini bisa menjadi rekomendasi buat Anda yang mungkin belum pernah ke Manado, atau yang sudah di Manado tapi belum pernah mencari tempat bersantai, bisa pilih datang di daerah Jangkar Sandar, Kota Manado. Nah, di sini juga kalau malam hari, sementara Anda duduk bersantai, Anda juga bisa melihat orang-orang itu memancing ikan di Kota Manado. Jadi tempatnya asik. Rekomendasi buat Anda di luar sana, di satu Indonesia yang mau datang ke Manado, bisa singgah di Jangkar Sandar, di kawasan Megamas. Memang banyak juga tempat-tempat di kawasan Megamas, ada kafe-kafe. Tapi kalau Anda mau cari kafe terbuka, rekomendasi ada di Jangkar Sandar, Kota Manado. Terima kasih buat waktunya, tetap sehat selalu dan tetap semangat. Baik, terima kasih rekan Randy Umar dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, di Jakarta Pusat ada satu kuliner yang unik yang wajib Anda coba. Namanya soto goreng Bang Ateng, Tribuners. Kuliner soto ini diolah dengan cara yang berbeda, yakni digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan. Seperti apa kelezatan soto goreng Bang Ateng dan bagaimana proses pembuatannya akan disampaikan oleh Satrio Sarwo dari Tribun Jakarta. Silahkan Satrio. Ya, baik rekan Ariska. Jadi soto goreng Bang Ateng ini terletak di lantai 1 Pasar Palmerah, ya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi memang soto ini menganut paham anti mainstream ya, karena isian daging dan jeroan dan berbagai macam toppingnya itu terpisah dengan kuah.
gitu. Dan isian daging dan jeroannya ini digoreng terlebih dahulu ya, dengan ditambah dengan bumbu rahasia. Nah, bumbu rahasianya ini terdiri dari 11 bumbu rahasia yang digiling halus begitu. Kemudian digoreng bersama dengan minyak yang panas. Setelah ditiriskan minyaknya, kemudian dicampur kembali dengan hanya secentong kuah ya. Kemudian dimasukkan ke wajan dan ditumis kembali. Kemudian ditambahkan dengan kecap manis, acar dan jeruk limau. Jadi memang rasanya ini ada sesuatu yang berbeda karena ada 3 rasa sekaligus dalam satu gigitan atau dalam satu sekali suap gitu. Ada rasa manis, pedas, dan juga asam. Nah, dan kemudian memang soto goreng ini tercetus berawal dari keisengan si pemiliknya, si Bang Ateng ini. Dia iseng gitu ya, ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Tapi ada pembeli yang lihat, wah, pembelinya itu juga tertarik dengan racikan dari Bang Ateng ini. Dan kemudian wah, terpikirlah dari Bang Ateng untuk membuat menu baru di kiosnya. Jadi awalnya hanya menjual soto mie Bogor dan soto tangkar. Nah, ini menjual soto goreng begitu. Dan langganannya pun bukan nggak main-main. Gitu. Dari kalangan anggota DPR pun ya di Senayan, di seberang pasar pun terpincut gitu dengan masanya gitu, karena jadi langganan Bang Ateng gitu. Ada mungkin setiap mesan dalam jumlah porsi yang banyak, sekitar 25 sampai 30 porsi begitu. Dan ditambah lagi kios-kios soto Bang Ateng ini makin laku karena didatangi oleh para influencer atau para food vlogger yang penasaran juga dengan cita rasa yang memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau Tribuners mau main lagi belanja ke Pasar Palmerah, sempatkanlah ke soto goreng Bang Ateng di Pasar Palmerah lantai 1. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Satrio Sarwo dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, Satrio tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Umi, istri pemilik soto goreng. Berikut liputannya untuk Anda. Biasanya rame tuh jam makan siang tuh Bu ya? Iya. Bungkus ya? Bungkus. Bayar ya, nanti jangan yang besar. Iya. Jeruk limatnya Mas. Ini penyajiannya berarti dipisah ya Bu ya? Iya, dipisah kuahnya. Bumbunya bikinnya lama Bu, butuh lama nggak atau sehari jadi gitu? Saya goreng 1 jam. Apa? 1 jam. Saya sampai 2 jam. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!